Tokoh ini memiliki panggilan kehormatan pada nama depannya, Buya. Dianggap oleh kalangan intelektual sebagai orang yang sulit dicari padanannya. Selain karena integritas pribadi dan keahliannya yang beragam, tokoh ini juga seorang otodidak luar biasa. Bagaimana tidak, meskipun pendidikan formalnya hanya sampai kelas 2 sekolah dasar, kedalaman ilmunya diakui secara internasional hingga tanpa belajar sampai perguruan tinggi pun gelar-gelar kehormatan akademik didapatnya. Siapakah tokoh yang dimaksud pada episode kali ini? Mari kita cari tahu. Haji Abdul Malik Amrullah, lebih populer dengan nama Buya Hamka, lahir di desa Kampung Mulek, Maninjau, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Wafat di Jakarta 24 Juli 1981. Sebutan Buya ternyata bukan sebutan main-main. Buya bagi orang Minangkabau adalah panggilan kehormatan bagi tokoh pria Minangkabau yang berasal dari kata abi, abuya, dalam bahasa Arab yang berarti ayahku atau seseorang yang dihormati. Buya Hamka diketahui memiliki segudang profesi dan keahlian. Ia dikenal sebagai sastrawan, budayawan, ulama, pemimpin umat, wartawan, dan politisi yang teguh pendirian serta berintegritas tinggi. Apresiasi tertinggi yang diperoleh Buya Hamka salah satunya mendapatkan anugerah gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas ternama Al-Azhar, Kairo, Mesir. Bagaimana kisah selengkapnya? Dua hari menjelang Hari Pahlawan di tahun 2011, Buya Hamka ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ia merupakan aset bangsa yang multi talent. Salah satu profesi yang digelutinya adalah sebagai sastrawan. Dalam usia masih belasan tahun, dia sudah menulis salah satu karya yang monumental, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Selain novel tersebut, ada juga buku lainnya yang terkenal, antara lain Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Keduanya sempat diangkat ke layar lebar. Dari karyanya ini memiliki pesan-pesan moral yang berguna untuk setiap generasi. Walau sang ayah adalah seorang ulama besar bernama Syekh Abdul Karim Amrullah, tidak membuat Hamka kecil dikenal alim. Masyarakat desanya bahkan mengenalnya sebagai anak yang nakal. Bahkan sang ayah sering menyindir Hamka kecil dengan kalimat, "Ayah dulu semenjak seumuran kamu sudah alim." Namun sindiran sang ayah tak mempan bagi Hamka kecil. Hamka kecil paling suka keluyuran dan jarang di rumah. Sepulangnya dari sekolah, Hamka hanya mengganti baju, makan, dan langsung menjumpai teman-temannya. Jatah untuk mengaji ke surau kadang diganti menjadi jadwal menonton bioskop gratis. Kreativitas Hamka kecil dan kawan-kawan tak boleh diremehkan. Karena tidak ada uang untuk menonton film, mereka melubangi penyekat seng bioskop dan menonton sepuasnya dari lubang itu. Sungguh jahil ya. Namun lama-kelamaan, aksi jahil mereka diketahui oleh pengelola bioskop. Sang pengelola lantas mengambil tindakan. Diambillah kotoran ayam dan ditaburkannya di lubang-lubang seng yang sengaja dibuat anak-anak kecil tadi untuk memberikan pelajaran. Sesuai perkiraan, Hamka dan kawan-kawan datang lagi dan menonton secara cuma-cuma lewat lubang. Selesai menonton, terlihatlah jelas kotoran ayam tadi melekat di mata, hidung, sarung, dan pakaian anak-anak yang masih di bawah 9 tahun itu. Penonton dalam bioskop dibuat tertawa terbahak-bahak karena melihat tingkah Hamka kecil dan kawan-kawannya. Ada-ada saja ya. Kenakalan anak 9 tahun itu sangat memusingkan orang tuanya, dan seluruh warga kampung sudah mengenal watak Hamka tersebut. Namun kemudian ada sebuah kejadian yang mengubah pribadi Hamka, yaitu perceraian sang orang tua. Kenyataan itu membuat suasana hati Hamka
yang sudah beranjak remaja menjadi tak tentu arah. Kemudian Hamka memutuskan untuk merantau ke Pulau Jawa, tepatnya di Yogyakarta. Di Yogyakarta, ia bertemu dengan adik sang ayah, Jafar Amrullah. Bersama sang paman, Hamka yang kala itu berumur 16 tahun belajar agama. Fase semangat belajar Hamka tumbuh. Di Pulau Jawa, Buya Hamka banyak belajar. Hamka mulai banyak belajar dari berbagai tokoh. Salah satunya belajar bersama HOS Cokro Aminoto. Ia belajar tentang sosialisme. Berkat beberapa pengajaran serta pengalaman di tanah Jawa, baik pelajaran agama Islam ataupun berorganisasi, Hamka mulai belajar berbicara di depan umum secara mandiri. Hamka selalu belajar untuk menyusun kata-kata di depan umum, belajar sikap berbicara yang baik dan benar di depan umum, dan mulai berani berpidato di depan podium. Semua pengalaman tersebut kemudian dibawanya ke kampung halaman. Saat di kampung halaman dan mendapat kesempatan untuk berpidato, Hamka langsung mengambil kesempatan itu. Tak sedikit orang yang terkesima dengan cara pidato Hamka dan memujinya. Hamka memang pandai berpidato, tapi ada pula yang tidak sependapat dan mencemooh. Hamka memang pandai berpidato, tapi dia tidak alim, tidak paham nahwu dan syaraf. Mendengar cemoohan tersebut, Buya Hamka pun berpindah ke tempat lain. Ia pun merantau ke Pematang Siantar. Di sana, Hamka bertemu dengan sahabatnya Isa. Hamka pun mengungkapkan keinginannya untuk berkunjung ke Mekah. Lalu, terwujudlah keinginan Hamka untuk ke Mekah. Sekembalinya dari Mekah, Buya Hamka pun menuliskan pengalaman-pengalamannya di Tanah Suci dan mengirimnya ke banyak media massa. Hamka terus menulis dan belajar. Hamka melakoni hal tersebut dan menghasilkan banyak karya. Menurut penuturan kawannya, EZ Muttaqin, dalam setiap pertemuan yang bertema budaya, Buya Hamka selalu menyampaikan pendapat yang sangat dikagumi hadirin. Pandangan-pandangannya mengenai kebudayaan juga tercermin dalam karya-karyanya yang berjudul Merantau ke Delhi, Sejarah Umat Islam dalam 4 jilid, Pedoman Masyarakat Tasawuf Modern, dan lain-lain. Sebagai ulama, Buya Hamka menulis puluhan buku bertema agama, dan yang paling monumental adalah Tafsir Al-Azhar yang terdiri dari 30 jilid. Tafsir ini terinspirasi dari semangat reformasi seorang tokoh reformis Mesir, Muhammad Abduh. Semangat reformasi Abduh adalah yang pro ijtihad, pro kebebasan berpikir, pro kemajuan, anti taklid buta, dan anti mistifikasi Islam. Benar-benar memberikan inspirasi tersendiri bagi Hamka. Meski hanya lulusan pendidikan formal kelas 2 SD, Hamka dikenal sebagai budayawan, ulama, tokoh politik, dan seorang reformis terkemuka. Proses belajar Hamka ternyata tak berhenti walaupun pendidikan formalnya berhenti. Hamka selalu haus akan ilmu. Hamka menyadari bahwa sebagai ulama, dia mempunyai 2 alat dakwah, yaitu lisan dan tulisan. Beranjak dari sini, Buya Hamka semakin giat menuliskan apa saja ide yang datang dalam pikirannya. Jadi, tidaklah aneh jika Hamka dapat menghasilkan banyak buku. Bukankah jika ingin menjadi seorang penulis, hal yang pertama kali dilakukan adalah iqra atau membaca, menulis, dan terus menulis.